Oke, ini yang paling terakhir yang saya sampaikan. Dia dipaksa untuk menjual aset-aset dia, kalau enggak dia diceraikan oleh suaminya. Oke. Kak, aku yang tadi nanya di WA, Kak. Di WA? Kapan pula dia WA? Oh, di TikTok. Oke. Udah sesuai titik ya Mbak ya. Saya tim mau ambil dana lunas lokasi 6,1 juta didampingi RT RW setempat. Silahkan, saya nggak ada di rumah. Bukan gitu jawabnya. Kalau Anda jawab, silahkan saya nggak ada di rumah, ya yang ada Anda dicaci maki. Sampaikan aja, oh silahkan saya berada di rumah, saya tunggu Anda di alamat, kabarin saya kalau sudah dekat. Gitu. Udah. Lawan rasa takut Anda itu dilawan. Kalau ada DC yang mau berkunjung ke rumah Anda, jawabnya adalah, saya ada di rumah sesuai alamat yang ada di sistem Anda. Jangan takut, ya, lawan. Tapi kalau seperti ini, Anda melawan tapi Anda ketakutan, Anda sampaikan, silahkan saya nggak ada di rumah. Terus ngapain Anda nyuruhin dia ke rumah Anda kalau Anda tidak ada di rumah? Ya kan? Jawab aja, silahkan datang ke rumah saya sesuai dengan alamat yang ada di sistem Anda. Kalau dia tanya apakah Anda di rumah, ya pastinya saya ada di rumah. Udah cukup. Sampai malam, sampai subuh dia nggak datang itu. Mana ini? Siapkan dana lunasnya 6,1 beserta materai 10.000, kami ambil di lokasi. Silahkan kesini Mas, saya tunggu, apalagi udah bawa RT. Ada undang-undang loh, nggak usah bahas undang-undang. DC ini terlalu goblok. Jadi Anda nggak usah tunjukin suatu kegoblokan juga gitu loh. Nggak usah bahas undang-undang. Terus saya bilangin tadi mana yang nama kredivonya Mbak. Terus dia bilangin ini, oh ini ada, cuman dia pakai profil Kredivo, di bawahnya Kredivo ya. Selamat siang Kak, bagaimana perihal pembayaran tagihan Anda di aplikasi Kredivo? Iya Kak, saya belum bisa bayar untuk saat ini karena saya sudah collab Kak. Oke. 1. Ini setelah mengancam kakak, aku blokir terus WA aku yang nomor ini. Seingat aku 6 juta itu memang tagihanku di Kredivo. Berikut dendanya Kak. Oke. Terus, iya Kak. Terus harus gimana kakak? Suami sampai minta pisah Kak, padahal sama-sama tahu. Ini uangnya buat apa? Suruh jual aset semua, saya bersikukuh tidak mau karena saya belum punya uang kakak. Iya itu beda nomor, setelah saya blokir baru si Kredivo ini WA lagi. Oke. Dan untuk suami, jangan sampai minta pisah gitu loh. Hanya sebatas Anda dibenturkan dengan masalah pinjol. Dan lagian, sejak awal kan sudah ada komunikasi dengan istri. Ya, sebesar apapun kesalahan yang dilakukan istri sehingga dia terjebak di dalam dunia online atau pinjaman online atau di dalam dunia hutang apapun, tidak pernah terlepas dari kesalahan suami. Ya. Kalau hari ini Anda beranggapan istri Anda hanya biang masalah, istri Anda adalah si penghutang dan segala macam, harusnya Anda cegah dari awal. Bagaimana cara mencegah dari awal? Penuhi nafkah mereka. Ya, penuhi nafkah dia. Nafkahnya yang mana? Nafkah ini ada 2, lahir dan batin. Jangan hanya tertumpu di batinnya saja, coba di lahirnya. Berapa biaya yang dia butuhkan setiap hari? Berapa biaya anak? Berapa biaya rumah tangga? Selama ini Anda bekerja, sudah Anda penuhi apa belum? Ya, kita ini jadi suami jangan egois juga. Ya, saya perhatikan banyak suami juga terkadang melihat istrinya beli make up, beli bedak atau beli lipstick, itu banyak suami yang marah. Padahal lebih kejam lagi kita laki-laki. Rokok Anda itu 1 bungkus berapa? Anda beli setiap hari. Istri beli buat makeup dia, buat kecantikan dia, itu hanya 1 kali sebulan. Bukan tiap hari dia beli lipstick itu. Bukan tiap hari dia beli bedak itu. Ya, tapi kita lebih egois. Kita setiap hari bahkan sekian bungkus dalam 1 hari. Makanya ya, sesalah apapun istri, tetap yang salah itu adalah suami. Dan untuk istri, kalau ada ya suami yang menekan atau mengancam Anda akan menceraikan ketika Anda terjebak dalam dunia hutang, lanjutkan. Ya, nggak usah Anda pertahankan. Daripada Anda setiap hari hanya makan hati karena ucapan dia. Ya, padahal ini kesalahan Anda. Ya kan? Kesalahan dari suami Anda.
bukan real kesalahan Anda, tapi kesalahan dari suami Anda. Tapi dia malah melakukan penekanan, Anda nggak usah khawatir. Sampaikan kalau memang ini yang dia minta, lanjutkan. Masih banyak laki-laki di luar sana yang mau menampung hidup. Ya, mumpung masih muda. Jangan nunggu tua. Nanti pada akhirnya suami-suami yang meminta cerai gara-gara istrinya ngutang suatu saat akan menyesal. Karena ini kesalahan istri demi menutupi kekurangan keuangan dalam rumah tangga. Ya, makanya kita sebagai laki-laki hati-hatilah sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan hal-hal yang mananya nanti akan merugikan diri kita sendiri. Kita menjatuhkan talak kepada istri, menceraikan istri, gampang seketika itu. Tapi suatu saat akan ada ranah penyesalan dalam hidup Anda, yang mana penyesalan itu ya sudah tidak bisa diulang lagi gitu loh. Dan buat ibu-ibu jangan baperan juga kalau ada suami yang melakukan penekanan seperti itu. Ya sudah, itu suami yang tidak layak. Masa ketika kita berada di tengah situasi sulit, bukannya dia mensupport kita, malah dia yang ngejas kita, melakukan penekanan bahkan sampai mengancam mau menceraikan. Ya lanjutkan aja, ya kan? Ngapain kita biarkan hal itu? Ya mungkin dari saya cuma itu aja. Tapi memang sebisa mungkin pertahankanlah rumah tangga, jauhkanlah dari kata berpisah dan kata bercerai. Tapi kalau memang tidak ada pilihan lain, ya kita apa boleh buat. Tapi janganlah hutang ini dijadikan alasan untuk kita memisahkan dua hati yang saling mencintai. Karena tadi durasinya sangat panjang, makanya saya lanjutkan sekarang di part 2-nya ya. Ini sebenarnya dia terjebak di berapa aplikasi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aplikasi. Cuman di sini sangat kita sayangkan juga ya. Kenapa harus melakukan peminjaman ke orang lain, atau sama aja dengan kita gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan hutang-hutang kita yang ada. Di sini dia menyampaikan di sini. Jadi gini Kak, saya ada pinjaman di Julo, rupiah cepat, pinjam duit, ada kami Indodana. Nah, maksud hati saya mau melunasi semua, tapi kalau sementara ini, kalau semua saya lunasi, saya harus berhutang ke teman saya dulu. Dan teman saya bersedia saya cicil hutang total sekitar 25 juta. Semua di aplikasi tersebut. Sementara ini yang telat bayar dipinjam duit 15 hari. Rupiah cepat 5 hari dan Kredivo 3 hari. Maksud saya di sini ingin menanyakan, bagaimana jika saya hanya melunasi Kredivo dan Indodana saja? Ya Kak, karena itu yang paling kecil yang bisa saya bayar. Tapi yang lainnya saya nggak sanggup. Dan kebetulan saya stay tidak sesuai dengan alamat KTP saya. Bagaimana enaknya ya Kak? Saya tidak masalah ya, mau Anda bayar yang mana dulu, mau dari nilai yang terkecil ataupun nilai yang terbesar, kembali ke kemampuan Anda. Cuman yang menjadi masalah bagi saya, Anda mau lepas dari hutang, tapi Anda malah berhutang kembali. Yakin ini bisa menyelesaikan masalah? Setahu saya hal-hal yang seperti ini justru malah merugikan Anda nanti. Kenapa? Kita yang berhutang dengan suatu perusahaan aja ada jaminan ya, ada asuransi yang mengcover di sebuah perusahaan itu, masih ada kata telat, masih ada kata terlambat. Ya kan? Ini ada asuransi nih yang mengcover hutang-hutang kita nantinya. Apalagi di aplikasi yang Anda sampaikan. Sekarang kita balik, Anda mau memakai uang teman Anda sebanyak 25 juta. Bagaimana nanti? Ya, atau seandainya atau umpamanya, mengingat perjalanan atau track record Anda hari ini sudah mengalami keterpurukan soal hutang-hutang, takutnya Anda tidak mampu melakukan pencicilan terhadap uang teman Anda tadi. Apakah ini tidak menimbulkan perpecahan di dalam kehidupan sehari-hari? Dan lagian, kalau Anda hanya pilih-pilih dalam pembayaran hutang, Anda sudah berhutang sama teman Anda, tapi tetap juga pinjol ini tidak terselesaikan semuanya, sama aja bohong. Anda tetap juga akan ditagih, Anda tetap juga akan ditelepon. Ya, ini jadi dua hutang Anda, jadi di dua tempat. Yang satu sama teman Anda, yang satunya lagi sama pinjol. Kalau hari ini Anda cukup sama pinjol aja, walaupun pinjolnya berbeda-beda, tapi tetap aja ini semuanya perusahaan. Ya,
Semua konsepnya saya kembalikan kepada Anda, tapi saya tidak mendukung Anda menyelesaikan hutang-hutang ini dengan cara Anda berhutang kembali. Ya, takutnya malah menjadi malapetaka buat kedepannya. Hubungan Anda dengan teman Anda malah rusak dan terjadilah bentrok di dunia nyata dan segala macam. Mendingan pikirkanlah matang-matang. Dan habis itu lagi di sini, ya, dia juga menyampaikan Indodana dan Julo belum mau jatuh tempo juga, tapi yang lain sudah jatuh tempo, cicilan yang kedua dan ketiga. Oke, memang kalau kita pikir-pikir ini semuanya kan pinjol legal, tapi kan Anda sudah melakukan pencicilan 1 kali 2 kali, berarti itu sudah menunjukkan itikat baik Anda. Sampailah di pertengahan jalan di mana Anda sudah menyatakan ketidakmampuan, Anda sudah menyatakan ketidaksanggupan. Jangan gali lubang lagi untuk menutupi lubang yang terbuka, apalagi sama teman. Ya, mendingan ketika mereka menelpon Anda, coba Anda ajukan restrukturisasi, atau Anda cari CS-CS yang bersangkutan, minta dulu keringanan. Seperti apa pola keringanan yang mereka tawarkan? Kalau rasa keringanan itu mampu untuk diri Anda, coba pelan-pelan Anda selesaikan. Ya, tapi kalau keringanan yang mereka berikan justru malah memberatkan Anda, berhenti aja bayar selamanya. Mengingat ini juga sudah telat bayar. Kalau sudah telat bayar ya sudah, galbaiin aja daripada kita capek-capek. Resikonya sama aja. Track record Anda juga akan terbaca jelek. Ya. Jadi perjalanan kredit Anda itu juga akan terbaca menurun semuanya gitu loh. Tidak ada kualitasnya. Ya, dan belajarlah dari semua ini, yakinlah dari kemampuan kita buat ke depannya. Jangan ada lagi kita ingin berhutang di pinjol ini, ingin berhutang di pinjol ini, jangan ada lagi. Ya, itu saya sarankan. Dan di sini dia menyampaikan apa ini? Ada kami kemarin jatuh tempo tapi sudah saya bayar cicilan satunya. Dan sekarang kalau ngancam dia bukan dari tulisan tapi dari telepon. Kalau kita angkat dan tanggapi. Kalau soal ada ancaman nanti gampang. Kalau misalnya ancamannya via telepon, coba direkam. Kalau misalnya dia nelpon via WhatsApp, kalau Anda ada handphone satu lagi, coba di speakerin aja. Dan habis itu direkam dan pertanyakan mereka dari aplikasi mana. Nanti kita bisa lihat apakah pinjol-pinjol legal ini masih sesuai dengan SOP atau tidak dalam melakukan penagihan. Karena mereka cukup licik ya, banyak pinjol ini yang sangat licik. Mereka melakukan penekanan tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku dari OJK, tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Inilah PR kita harus bongkar hal ini. Dan jangan kita biarkan. Dan satu hal lagi juga saya pesankan buat teman-teman semuanya, kalau Anda sudah diancam oleh pinjol, sudah dicaci maki, sudah ditakut-takuti, saya berharap Anda jangan melakukan pembayaran. Kenapa? Karena kalau Anda melakukan pembayaran, takutnya pinjol membiasakan diri melakukan pengancaman kepada saudara kita berikutnya. Ya, mengingat pinjol ini akan sulit banget untuk dibasmi. Jadi jangan dibiasakan setelah kita diancam kita bayar, setelah kita dicaci maki kita perpanjang, jangan. Tapi ketika kita diancam, hentikan semua pembayaran, itu baru bagus. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka pemikiran teman-teman semuanya. Intinya, soal bayar atau tidak pinjol kembali ke kemampuan Anda. Tapi daripada Anda gali lubang tutup lubang, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol. Ya, stop aja bayar pinjol. Karena tidak akan pernah selesai. Semakin Anda gali, pastinya semakin meluas. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi menyelamatkan
mengingatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.